2 bulan, laporan penganiayaan mandek, warga Sawojajar pertanyakan komitmen dengan kuasa hukumnya terkait kinerja penegakan hukum Polres Lampung Utara. Lampung Utara, lebih dari 2 bulan sejak laporan dugaan penganiayaan dilayangkan. Hingga kini, belum ada kejelasan penanganan dari pihak kepolisian Resort Lampung Utara. Ujang Rohmin, warga desa Sawojajar, Tanjung Sari, RT 008, RW 002, Kecamatan Kota Bumi Utara, menyatakan kekecewaannya atas lambannya proses hukum yang ia tempuh sejak awal Juli 2025. Laporan yang telah teregistrasi dengan nomor LP-361-7-3-7-2025-SPKT-Polres Lampung Utara tertanggal 1 Juli 2025 pukul 15.45 WIB menyebutkan bahwa Ujang menjadi korban dugaan penganiayaan yang terjadi pada Kamis 26 Juni 2025 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dalam laporan tersebut tercantum 3 nama terlapor, yaitu Wahyu, Ari, dan Dwi Kurniawan, seluruhnya warga desa Sawojajar, Kecamatan Kota Bumi Utara. Hingga berita ini diturunkan pada 21 September 2025, belum ada tindakan penahanan terhadap para terlapor maupun penyitaan terhadap barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau garpu yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan. Sejak surat tanda terima laporan ditandatangani pada 1 Juli 2025, tidak ada kejelasan sampai hari ini. Kami merasa proses hukum seperti jalan di tempat, ujar Ujang Rohmin. Ia mengaku telah berkoordinasi kembali dengan kuasa hukumnya, Rozali SH, yang menyarankan agar proses ini sementara tetap mengikuti jalur hukum yang ada di Polres Lampung Utara. Namun, kuasa hukum juga tidak menutup kemungkinan untuk membawa perkara ini ke Polda Lampung apabila dalam waktu 2 minggu ke depan belum ada perkembangan signifikan dari Polres Lampung Utara. Masih dalam proses, kita beri waktu 2 minggu ke depan. Jika tetap tidak ada kejelasan, baru akan kami kawal ke Polda, ujar Gozali kepada wartawan. Lambannya respon aparat terhadap laporan masyarakat kembali menjadi sorotan. Di tengah upaya reformasi institusi hukum, kasus-kasus semacam ini menjadi cermin masih jauhnya harapan publik terhadap rasa keadilan yang cepat dan berpihak pada korban. Target News TV, Bangsawan Ari. Habis itu udah nggak sempat nanya-nanya ada orang? Enggak ada nanya-nanya. Langsung dipegang, langsung dipegang. Ya. Siapa yang gebuk itu? Yang gebuk itu Mas Dwi sambil bawa apa? Lado. Kok lado pisau? Pisau. Pisau. Nah itulah ya, kami orang-orang bengkel takut semua lah. Ya. Bawa pisau kayak gitu kan. Nah habis itu udahlah mau dipisah tuh nggak diboleh, katanya ada urusan pribadi apa-apa gitu, nggak tahu. Oh ya. Kata si saudaranya juga itu. Jangan katanya. Urusan pribadi nggak usah ikut-ikut. Ya udahlah. Nggak usah ikut campur katanya. Kata bosnya pindah aja, kalau nggak bawa ke polsek apa kemana kan. Ya. Kata Mas Ari. Udah pindah di jalan. Di jalan. Di jalan depan bengkel itu. Gebuk lagi. Kamu ngeliat gebuk itu ya? Nggak boleh lihat. Dia tetap suruh dandan aja, nggak boleh ngeliat sama sekali. Mau deket itu nggak diboleh, suruh pindah. Habis itu Mas Ujang kan kabur, lari. Habis lari itu tangkap. Enggak, terus dipegang kan, tangkap lagi, terus dinaikin mobil teraga kalau nggak salah. Jadi pas kejadian itu di bengkel itu yang kata kamu dekat mobil itu, kamu ngeliat dia digebuk itu? Ya kurang lebih lihat. Yang gebuk itu ya? Asli yang bawa pisau duit ya? Duit, yang bawa pisau duit. Kira-kira jam berapa? Berapa itu ya? Kisaran jam 2, jam 1, jam 2. Jam 1, jam 2 hari? Hari apa ya? Udah lama. Kamis ya? Iya, Kamis kalau nggak salah. Kamu asli kerja di situ? Asli kerja di situ. Udah lama? Udah lama. Udah lama. Jadi yang nggak boleh ngeliatin. Tahu saya malahan saudaranya kalau nggak salah. Saudara dia, bukan Mas dari bengkel yang punya bengkel. Bukan. Mas Hari itu mau misah, ya gimana? Sama sopirnya juga kenal, sama yang yang gebukin juga kenal gitu kan.
kamu beli alat di tokonya Dwi, kata Dwi ada Siapa yang- gitu. Enggak, dia nanya-nanya kan mobil siapa yang dandan. Iya. Ya udah, saya terus terang jawab biasanya. Nggak tahu kan kalau ada masalah apa-apa. Pulang kamu dari bengkel, dah nyusul, Oh, berarti nyusul. ke bengkel, Hmm. Dewi ini ya. Ya, Berapa lama kamu dari warung dia ke bengkel? berapa ya? Jauh nggak? 5 menitan kalau nggak salah. Nah, semenjak kamu nyampe di bengkel itu seberapa lama dia nyampe juga? Kisaran 5 sampai 10 menitan lah. Laju nutul berarti laju Bengkel itu di mana bengkel? Bengkel yang saya kerja. Iya. Di Kampung Dangdut. nanggung dan beli alatnya tepat Beli Dwi. alatnya tempat Dwi. Yang Tanjung Sari. 35. Yang punya Iya. bengkel siapa? Mas Hari. Mas Hari ya. Kamu namanya siapa? Imam. Imam. Jadi digeret dia ya. Ya, digeret. Digeret, dinaikin mobil. Kalau dinaikin mobilnya saya kurang tahu, malah tahu-tahu udah di bak aja. Oh, digeret ke depan. Jadi dari bengkel ke jalan tuh ditarik dia. Kurang Si lebih Ujang. gitu. Iya. Digeret gitu ya. Orang 5 ya yang Ya, geret dia. kisaran kayak gitu sih, soalnya nggak pasti sih ngelihatnya. Soalnya sambil disuruh yang punya mobil dandan aja, nggak usah lihat, nggak usah ikut campur katanya. Oh, gitu. Ya udah, ngeliatin aja. Tapi positif dia digebuk si Dwi ya. Positif. Buat besok juga ya. Mau dibacoin nggak itu? Ya. Di gimana ini? Kalau pesonya itu udah keluar. Udah keluar. diacung-acungin Udah kan? diacungin gini, saya juga takut. Oh, mau Turun dari motor, ngeluarin pisau gini kan. Saya juga takut lah, saya juga langsung menghindar. Oh, dia turun dari motor langsung megang sajam. Iya, megang saja. Langsung mau ditacepin ke si Ujang ya. Ya. Jadi kalau Ujang ngelawan pasti ditujah itu ya. Iya kayak. Iya ya. Cuman posisi Ujang nggak bisa ngelawan lagi. Iya. Udah kena tahan. Nah, digebukin aja Iya. gitu ya. Oke, terima kasih ya. Iya, Mas.